anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah melakukan melalui ulangan harian yaitu mengenai teks cerpen ya. Teks cerpen itu kaitannya ya dengan imajinasi seseorang, ya kan, mengarang, dengan pengalaman pribadi juga bisa, atau dengan bukan pengalaman kita, tapi kita bisa membuatnya menjadi cerpen. Ya. Tapi kemarin kita sudah melalui itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab baru, yaitu mengenai buku fiksi. Kalau di kelas sebelumnya atau jenjang sebelumnya itu kalian sudah mempelajari buku non-fiksi, nah sekarang ini kita akan mempelajari lagi buku fiksi, yaitu dengan judul Membangun Budaya Literasi dengan Mencintai Buku Fiksi. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja membahas mengenai materinya ya. Kalau buku fiksi yang pernah kalian pegang dulu kan macam-macam ya. Ya. Ada di situ buku fiksi itu ada karyanya Andrea Hirata, kalau di buku kalian ada Eden Shore, kemudian ada Maria Mahkarpov, kemudian ada Laskar Pelangi. Nah, itu salah satu contoh buku fiksi karya pengarang Indonesia. Nah, jadi buku fiksi itu di luar negeri pun juga ada buku fiksi ya tentunya. Nah, itu nanti kalau biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu namanya novel terjemahan atau novel saduran. Nah, kali ini kita akan mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan buku fiksi. Nah, ini ada contoh-contoh buku fiksi. Nah, contoh lagi ya karyanya Harry Potter, J.K. Rowling itu, nah itu juga termasuk buku fiksi. Jadi buku itu macam-macam ya, ada yang covernya itu tebal seperti vintage ini. Nah, vintage ini termasuk novel yang covernya tebal, tapi ada juga yang novelnya biasa. Tapi ada juga yang lebih tipis lagi juga ada. Nah, jadi novel itu bisa kita nilai dari segi covernya bisa. Nah, itu nanti masuk ke kelemahan atau kelebihan buku ketika kita mau membuat sinopsis sebuah buku. Oke, buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa, imajinasi pengarang. Ya, jadi misalnya ada buku cerita anak, kemudian ada dongeng, ada novel, ada cerita pendek yang telah kita pelajari kemarin, ada fabel yang pernah kita pelajari di kelas 7, ada atau buku naskah drama. Nah, kita di sini nanti akan membahas mengenai novel atau semuanya bisa, karena ini bagian-bagian kemarin itu sudah kita cicil di kelas 7 ya, sudah kita pelajari misalnya seperti fabel itu atau cerpen di kelas 8. Nah, jadi ini adalah unsur pembangun buku fiksi non fiksi. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik, ini tuh dalam bahasa Inggris artinya dalam. Oh, berarti unsur yang ada di dalam sebuah karya. Apa saja itu? Unsur yang membangun teks fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik itu dari kata X. X itu adalah keluar. Jadi unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita itu dari cerita luar itu sendiri. Nah, kalau unsur intrinsik kita sudah sering kita pelajari ya, di cerpen juga ada, di karya apapun itu juga ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang ada di buku fiksi pertama, sama seperti di cerpen kemarin, pasti ada tema. Kemudian ada alur atau plot cerita, kemudian ada amanat, kemudian ada sudut pandang, point of view, kemudian ada latar atau setting, kemudian ada tokoh dan gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa silahkan anak-anakku pelajari ya. Di dalam buku paket kalian, halaman 105, tepatnya di halaman 107. Nah, di situ 107, 108, nah itu ada bermacam-macam majas. Kalau di cerpen kemarin juga sudah ada majas ya, banyak ya di situ ya. Nah, di halaman 108 itu ada banyak jenis-jenis majas, silahkan pelajari, dibaca sendiri.
Misalnya ada majas metafora, ada personifikasi, ada metonimia, ada simile, ada sinestesia, litotes, dan hiperbola. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi majas, nah, tapi silahkan dipelajari sendiri, kalian gali informasi sendiri, majas itu sebenarnya ada apa saja sih. Nah, biar referensi kalian dalam mempelajari majas itu lebih banyak. Tapi kalau umumnya itu yang ada di buku paket kalian itu, silahkan dipelajari. Di buku paket sudah jelas tertera di situ yang dimaksud dengan majas itu apa, majas simile itu apa, kemudian ada contohnya. Oke, untuk unsur ekstrinsik buku fiksi, buku fiksi. Apa sih? Oh, dari luarnya. Kira-kira buku itu dinilai dari apanya? Apa yang mempengaruhi nilai buku itu lebih tinggi? Misalnya ini, latar belakang pengarang. Jadi pengarang itu latar belakangnya apa? Oh, apakah dia dari kalangan kasta tinggi atau kasta rendah? Nah, atau orang-orang biasa, atau di situ orang yang berpendidikan. Kemudian dari pendidikannya. Kemudian keadaan sosial. Nah, mungkin di situ mungkin penulis yang berasal dari sosial yang biasa-biasa saja, maksudnya dengan orang-orang masyarakat biasa, kalangan biasa. Nah, itu nanti model ceritanya seperti apa, atau di situ mungkin masyarakat yang dengan keadaan sosial yang lebih tinggi, misalnya lingkungannya orang-orang kaya. Nah, itu nanti gaya bahasanya seperti apa. Nah, itu juga mempengaruhi sebuah karya. Dan budaya. Nah, itu buku dari mana, novel dari mana, itu bisa dilihat dari gaya bahasa yang digunakan dalam novel tersebut. Nah, itu yang mempengaruhi juga salah satunya adalah budaya. Misalnya ada kata-kata ciri khas dari daerah mana. Nah, itu termasuk unsur ekstrinsik dalam sebuah puisi, dalam sebuah buku fiksi. Yang terakhir adalah politik. Nah, apakah itu berbau politik? Apakah menyinggung politik? Nah, apakah dia memang anti politik? Itu kita bisa lihat di sini, di unsur ekstrinsik dalam buku fiksi. Kemudian, bagaimana sih cara membaca buku dengan SQ3R? Nah, di buku kalian sudah ada juga, silahkan dibaca halaman 111 sampai 113. Nah, yang pertama itu ada survei. Survei itu adalah memeriksa, meneliti, mengidentifikasi seluruh teks. Jadi diteliti dulu itu bukunya seperti apa, kemudian diidentifikasi semuanya, ada berapa halaman di situ, kemudian ada berapa bab di situ. Nah, jadi novel itu juga ada babnya, ada bab subbab judul maksudnya. Nah, kemudian subjudul maksudnya. Nah, kemudian ada key. Key-nya itu adalah question, yaitu menyusun daftar yang relevan dengan teks tersebut. Kemudian read atau membaca. Jadi membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban, misalnya menyusun daftar yang relevan itu ya berdasarkan unsur intrinsik tadi lebih mudah ya. Misalnya tokohnya siapa saja, itu atas konfliknya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, kemudian read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Kemudian riset, yaitu menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Jadi setelah disusun pertanyaan, kemudian kalian membaca novelnya, baru di situ dapat jawabannya. Misalnya amanatnya apa, tokohnya siapa saja, wataknya seperti apa, jalan ceritanya atau alurnya seperti apa. Nah, kemudian review atau menunjang ulang seluruh jawaban pertanyaan yang telah disusun. Nah, ini yang namanya question ini ya kalian menyusun sendiri mau menemukan apa dalam novel tersebut, keunikan apa yang mau diambil dalam novel tersebut. Kemudian, rangkuman atau ringkasan merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atas buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai teks aslinya. Ya, jadi kemarin kalian sudah mempelajari yang namanya membuat gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan. Nah, kemudian kalau kalian membaca novel, nah itu nanti kalian akan menemukan isi-isi atau inti-inti atau pokok-pokok pikiran dari
semua paragraf yang ada di novel tersebut, akhirnya kalian bisa merangkumnya. Nah, jadi dalam buku fiksi itu rangkuman atau ringkasan itu disebut dengan sinopsis, ya. Jadi untuk langkah-langkah menyusun rangkuman buku, yang pertama, tentu dibaca, dipahami informasi umum terkait buku tersebut. Jadi dibaca dulu. Oh, ini bukunya apa sih? Yang mengarang siapa sih? Oh, ternyata isinya nanti, biasanya kan buku itu di belakang ada ya. Oh, nanti sepertinya seperti ini. Oke, langsung dibaca yang isinya. Baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar. Nah, di awal ketika kalian membuka sebuah buku pasti ada di situ daftar isinya dan kata pengantar. Daftar isi itu berisi subjudul yang ada mewakili dari buku tersebut atau novel tersebut. Dan kata pengantarnya. Itu novel penulisnya itu mengisi kata pengantar itu dengan apa? Dipahami. Kemudian perhatikan sistematika penulisan buku. Diperhatikan di situ yang namanya penulisan buku pasti ada sistematikanya. Oh, seperti ini bukunya, sistematikanya. Jadi bisa dilihat dari daftar isi tadi. Nah, kemudian catat peristiwa penting setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada peristiwa penting yang menurut kalian penting ya dicatat. Kalian bisa memberikan tanda di situ untuk merangkum bukunya. Kemudian dirangkai, dikembangkan peristiwa pentingnya dalam setiap paragraf. Karena kalian tadi sudah ibaratnya menandai kata kuncinya, kalian bisa mengembangkan. Asal di situ tidak boleh lepas dari buku tersebut. Jadi tetap menjaga keaslian buku tersebut. Kemudian langkah-langkah merangkum dengan peta pikiran. Nah, ini mind mapping adalah cara merangkum paling gampang. Yang pertama, ditulis judul. Ditulis dulu judul buku di tengah-tengah, diberi icon. Oh, misalnya, karyanya Enid Blyton, judulnya Di Pulau Harta. 5 sekawan di Pulau Harta. Kemudian buat cabang utama. Oh, nanti apa saja subjudulnya. Kemudian dikembangkan setiap cabang, diusahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci saja, ya. Kemudian digunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman, dan buatlah garis pengingat. Nah, ini seperti istilahnya kalau kita merangkum itu mengorek-orek itu loh, Nak. Membuat orek-orekan. Ya, bisa di halaman 119. Nah, itu contoh mind mapping juga. Tapi itu adalah mind mapping dari unsur intrinsik. Oke. Nah, kalau ini contohnya saja. Nah, itu di buku kalian juga sudah ada di halaman 116. Di situ ada cara membuat rangkuman atau sinopsis. Ada cara membuat peta pikiran, ada di halaman 117. Nah, ini hubungan antar unsur dalam buku fiksi itu memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam buku fiksi, unsur atau di situ unsur alur, plot, amanat, sudut pandang, latar, dan tokoh itu harus mengacu pada temanya sebagai pokok permasalahannya. Jadi namanya tadi unsur ya satu kesatuan ya, harus ada di situ dan memiliki kaitannya ya dengan unsur intrinsik tadi, tidak bisa dipisah-pisah. Ya, misalnya kalian sudah menjelaskan alur ya, kalau bisa dijelaskan semuanya dan itu runtut dan nyambung. Nah ini untuk tugas kali ini, Nak. Silahkan nanti baca novel 5 sekawan yang berjudul Di Pulau Harta, karyanya Enid Blyton. Untuk linknya itu nanti Ustazah akan sediakan di bawah deskripsi. Jadi di dalam video nanti, di bawah deskripsinya itu ada link PDF-nya. PDF itu ya berupa file. Nanti kalau kalian mau membaca melalui itu bisa, atau ada juga di Wattpad. Kalau udah punya Wattpad ya, tinggal registrasi. Nah, kalau yang sudah langganan berbayar ya silahkan, enggak apa-apa. Nah, itu nanti di situ sudah ada malah itu dengan cover yang baru. Nah, nanti silahkan dirangkum dalam selembar folio untuk waktu deadline-nya itu 2 minggu. Oke. Nah, ini nanti contoh
novel ya. Silahkan yang udah punya HP. Nah, di sini ada novel, ini karya lama, ini cover lama dari 5 Sekawan. Nah, kenapa Ustazah milih 5 Sekawan? Ya karena jaga nih kalau kalian itu tidak punya buku fiksi di rumah ya. Karena sebagian dulu ada yang punya, ada yang tidak. Biar seragam, biar Ustazah tahu kalian membaca atau tidak. Nah, silahkan kalian baca ya karyanya Enid Blyton, 5 Sekawan. Kenapa Ustazah milih ini ya karena ini memorial sekali untuk Ustazah ya. Salah satu novel yang jadi favorit anak-anak SMP zaman dulu. Nah, ini karyanya Enid Blyton. Siapa itu Enid Blyton? Namanya Enid Mary Blyton. Lahir 11 Agustus 1897. Nah, ini termasuk pengarang angkatan abad ke-20 ya. Ini adalah salah satu karyanya. Dia awal itu membuat membuat novel itu tahun 1922. Terus kemudian karena 20 makanya disebut angkatan 20-an ya. Nah, ya ini ada banyak bukunya sekali, ada banyak sekali bukunya maksudnya. Nah, ini termasuk salah satu novel terjemahan ya walaupun sebenarnya Ustazah pinginnya itu kalian membaca novel yang bukan terjemahan atau novel yang mungkin karyanya Andrea Hirata, Eden Shore atau apa, tapi tidak semua orang punya ya. Nah, apalagi kalian. Dan untuk novelnya pun juga tebal ya. Jadi Ustazah memilihkan Enid Blyton yang 5 Sekawan ini karena Ustazah rasa itu tipis dan mudah untuk dibaca. Ya, ini salah satu karyanya. Dia itu ternyata pekerjaannya novelis, penulis, dan guru. Dan jadi nanti gaya bahasanya juga muncul di situ. Walaupun sebenarnya kalau novel terjemahan itu erat kaitannya dengan penerjemahnya untuk pemilihan kata. Ya jadi mungkin ada kata-kata yang maksudnya beda sama penulisnya, tetapi yang namanya penerjemah itu membuat atau memilihkan diksi atau kata itu pasti yang menurutnya tepat untuk berdasarkan karya yang asli. Ini nama penanya, nama pena itu biasanya memang beda sama nama aslinya, tapi dia pakainya juga sama ya. Ada Enid Blyton, Mary Pollock. Nah, biasanya dia itu memang temanya itu petualangan, fiksi, misteri, memang fokus ke novel anak, untuk cerita anak. Jadi ini ramah anak, tidak ada sama sekali kata-kata yang mungkin di situ tidak mendidik bagi kalian ya. Ini Ustazah pilihkan salah satu novel yang bagus. Kemudian, nah ini, kalau kalian nanti memiliki Wattpad, nah silahkan di situ langsung saja ke link wattpad.com, kemudian story, cari aja search 5 Sekawan di Pulau Harta. Nah, bagi kalian yang sudah punya silahkan daftar, silahkan sign in aja, apalagi yang premium yang sudah langganan silahkan juga bisa. Ini ada beberapa judul buku. Nah, nanti malah kalian bisa membandingkan antara novel lama dengan novel baru. Ini yang beda bukan isinya ya. Maksudnya perbedaannya itu apa? Ini adalah contoh cover terbaru. Nah, lebih bagus ya dibandingkan atau gayanya beda sama yang dibandingkan dengan novel lamanya ini di Pulau Harta, tapi dengan ilustrasi yang baru. Nah, ini ilustrasi yang lama. Nah, kalau ini 90 sekali ya, 80-an sekali, gayanya itu jadul sekali, tapi bagus, beda ya. Nah, kalau ini kan novel asli kemudian di-scan anak-anak, jadi ini ada
novel aslinya, tapi ya ini ada retak-retaknya seperti ini. Ini adalah hasil scanan dari novel aslinya. Nah, ini sudah ada digitalnya, silahkan dibaca juga, bisa dibaca di Wattpad. Nah, seperti itu. Ustazah kira sekian dari Ustazah. Nanti linknya sudah Ustazah lampirkan di bawah, silahkan nanti dibaca sampai selesai, waktunya 2 minggu. Nah itu lama banget ya sebenarnya novel ini, kalian baca sehari aja, kalau longgar dari pagi sampai sore mungkin itu sudah selesai. Ya, tapi Ustazah memberikan waktu 2 minggu agar kalian nanti bisa membaca, mungkin waktu seminggu untuk membaca, seminggu untuk membuat sinopsisnya atau rangkumannya. Nah, seperti itu. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.